pagi Bapak Ibu yang terkasih, serta anak-anakku yang kami cintai. Kita pada pagi hari ini bertemu kembali dalam keadaan sehat tentunya. Kami mengharapkan seperti itu karena kita hari ini, pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami untuk pagi hari ini. Kami boleh selalu bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Pada pagi hari ini kami akan belajar dan mendengarkan firman-Mu, memahami untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami terima ini boleh menjadi pedoman dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau hadir, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh menerimanya untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini seperti yang sudah saya katakan, kita akan menerima sabda Tuhan dari bacaan Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus pada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang selalu memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini renungan akan diberi judul, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi?" Sepanjang hari-hari dan juga minggu dan dalam
hampir 2 bulan ini kita berada di dalam rasa takut dan kekhawatiran. Karena dengan adanya virus yang sudah tersebar sampai seluruh dunia. Dan minggu-minggu ini pula di dalam kehidupan kita sehari-hari kita diharuskan untuk berada di dalam rumah kami masing-masing atau rumah kita masing-masing supaya bisa memutus rantai penyebaran virus. Bapak Ibu yang terjadi untuk saat ini memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, termasuk juga kehidupan kita sebagai umat Tuhan, di mana kita juga ada di dalam rasa kekhawatiran itu yang selalu ada di dalam setiap aktivitas kita. Dan sepanjang minggu-minggu kemarin kita sudah membaca firman Tuhan, dan kita banyak sekali disuguhkan dengan adanya pengajaran-pengajaran Yesus tentang roti hidup, di mana setelah Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit lagi. Dan di dalam kebangkitannya itu kita menantikan suatu keselamatan. Kita akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Dan seperti apa yang telah saya katakan tadi, bahwa sepanjang minggu-minggu yang kemarin itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang roti hidup. Akan tetapi kisah itu kemudian berakhir dengan nada sedih dan murung. Dan penginjil Yohanes menutup kisah ini dengan menulis, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka, para murid-murid Tuhan Yesus itu mundur dan tidak lagi mau mengikut Yesus. Yang sebelumnya kemanapun Yesus pergi, mereka selalu mengikutinya. Bahkan mencari Yesus sampai ketemu. Namun agaknya sulit bagi mereka memahami kalimat-kalimat Yesus. Dan alasan terbesar ialah karena mereka merasa ditelanjangi saat Yesus berkata, "Perutlah alasan mereka mencari dirinya." Kemungkinan besar itulah yang membuat mereka kesal. Kalau cuma nggak ngerti, mereka bisa bertanya. Tetapi hati kesal agaknya membuat mereka enggan bertanya lagi. Dan mundur adalah jalan yang mereka ambil. Namun di tengah-tengah banyak murid yang mundur dan tidak mau mengikutinya lagi, Yesus tidak berusaha menahan para murid yang masih setia. Dia juga tidak membujuk mereka tetap tinggal. Sebaliknya, Yesus malah menantang mereka. Yesus menghadapkan mereka pada pilihan, ikut dia atau tidak, dengan pertanyaan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dalam kalimat-Nya ini, Yesus menegaskan bahwa tak ada paksaan apapun berkaitan dengan dirinya, dan menganggap lumrah seandainya para murid tidak lagi mengikutinya. Yesus seakan memaklumi jika para murid itu pergi meninggalkannya.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan pertanyaan Yesus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Di situ ada kata mau yang diletakkan guru dari Nazaret dalam kalimat ini. Mengikuti Yesus memang lebih berdasarkan kemauan ketimbang kemampuan intelektual dari seseorang. Kemauanlah yang memampukan orang menjadi setia. Kemauanlah yang membuat para rasul untuk berdiri di samping Yesus dan menjanjikan kesetiaan mereka. Dan itulah yang dinyatakan Petrus selaku wakil para murid. Atas pertanyaan Yesus, Petrus menjawab dengan pertanyaan pula. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Di sini Petrus malah menantang Yesus untuk menjawab pertanyaannya. Siapakah yang lebih layak diikuti ketimbang engkau, sang guru dari Nazaret? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat tanya Petrus bukan tanpa alasan. Petrus menegaskan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan karena itu, Petrus memilih untuk tetap setia, untuk tetap menjadi murid Yesus. Petrus bersama murid lainnya tidak mau meninggalkan Yesus karena mereka telah percaya dan mencintai Dia. Bagi mereka, Yesus lebih dari segalanya. Oleh karena itu, ketika Yesus menantang mereka untuk meninggalkan Dia, Petrus menjawab, kepada siapakah kami akan pergi? Mereka sudah melihat Yesus dengan hati. Karena itu, sekalipun mereka dikecam, mereka tidak mau meninggalkan Dia. Walau dicobai, mereka akan tetap setia padanya. Yesus adalah hidup mereka. Perkataannya adalah perkataan hidup kekal. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, sekarang Yesus bertanya kepada kita, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kita tidak mau pergi juga? Pertanyaan itu dialamatkan kepada kita, karena Yesus sendiri melihat bahwa dalam masa kini ada pengikutnya yang semula setia, sekarang sudah tidak setia lagi. Tadinya sangat menghormati kebenaran, sekarang mudah saja merelatifkan kebenaran. Sebelumnya mau hidup mempertahankan iman, sekarang lebih baik meninggalkan iman daripada tidak punya pangkat dan jabatan atau tidak punya banyak uang. Selama ini aktif dalam kegiatan menolong sesama, terutama orang-orang miskin. Sekarang ternyata lebih mudah menindas daripada menolong sesama. Dengan sikap itu, ada orang pelan-pelan mulai menjauh dari Yesus. Tidak mau lagi mendekatkan diri di mana sabda Tuhan diwartakan. Orang-orang itu hanya melihat Yesus dalam takaran apa yang bisa dilihat mata, bukan dengan hati lagi. Kalaupun kadang-kadang masih didengar kata-katanya, tetapi hanya didengar dengan telinga,
tidak meresap sampai di hati. Apakah kamu mau meninggalkan aku juga? Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Hanya Engkau harapan hidupku. Mari kita semakin mencintai Yesus dengan hati, agar kita tidak mudah untuk menggadaikan dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan senantiasa melindungi kita di dalam setiap aktivitas kita untuk hari-hari yang akan kita lalui. Kiranya Tuhan